Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Taufik Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang integral, yaitu kompetensi dasarnya adalah menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu dari fungsi aljabar, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan integral tak tentu dan tertentu dari fungsi aljabar. Nah, adapun fungsi pengertian integral ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu turunan, di mana integral itu lebih dikenal sebagai anti turunan, ya. Nah, suatu fungsi f dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi f kecil apabila f aksen x sama dengan fx. Nah, kemudian hasil integral dari fx itu sama dengan f besar x tambah c. Nah, ini dinamakan integral tak tentu, dan ditulis seperti ini atau juga seperti ini. Ini disebut dengan integral tak tentu. Oke. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa turunan adalah integral adalah anti turunan, ya. Kita lihat fungsi pertama x kuadrat, turunannya adalah 2x, ini pangkatnya turunkan ke depan lalu dikurang 1 sehingga jadi 2x. Kemudian x pangkat 3 juga sama, ini pangkatnya diturunkan ke depan jadi 3x pangkat 2, pangkatnya dikurangi 1. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kita lihat bahwa kalau diintegralkan, ini bacanya integral f aksen x dx, maka integral dari 2x ini adalah 2 per, ini pangkatnya pangkat 1 ditambah 1, ini juga sama, ditambah c, maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 atau 1 x kuadrat, ya, atau ditulis saja x kuadrat tambah c. Sedangkan yang kedua ini 3x kuadrat kita integralkan, maka 3 per, kita lihat pangkatnya pangkat 2, berarti di sini kita tulis juga 2 ditambah 1. Itu juga dengan ini 2 tambah 1, maka 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, begitu juga dengan yang ketiga ini sama. Maka dari tabel ini bisa ditunjukkan bahwa integral merupakan kebalikan, ya, atau anti turunan, mengubah turunannya balik menjadi fungsi awal. Oke, berdasarkan tabel di atas, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa integral ax pangkat n dx adalah, ya, a per n, jadi n ini pangkatnya ditambah 1, ini juga n tambah 1 ditambah konstanta atau c, dimana n-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau sama dengan 0 berarti bukan fungsi lagi. Oke, untuk lebih paham kita coba selesaikan 4 soal berikut. Yang pertama 12x pangkat 3 dx. Nah, ini juga kita perhatikan 12 dibagi, ini pangkatnya 3, kita tulis di sini 3 ditambah 1, ini juga 3 tambah 1, maka hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3, pangkatnya jadi 4, 3 tambah 1. Kemudian yang kedua, min 18x kuadrat dx, kita lihat pangkatnya pangkat 2, kalau diintegralkan jadinya min 18 dibagi, ini pangkatnya 2 tambah 1, ini juga 2 tambah 1, maka hasilnya adalah min 18 dibagi 3, min 6,
dan pangkatnya jadi 3, 2 tambah 1 ya. Nah, hasilnya min 6 X pangkat 3 tambah C. Selanjutnya yang C, X pangkat min 3/4. Nah, di sini nggak dituliskan 1, ini 1 ya, berarti 1 per pangkatnya min 3/2 ditambah 1, ini juga min 3/4 tambah 1. Maka jika dijumlahkan min 3/4 tambah 1 adalah 1/4. 1/4, pangkatnya juga 1/4. 1 dibagi 1/4 adalah 4. Nah, jadi hasilnya 4X pangkat 1/4. Atau boleh juga ini ditulis 4 akar X, akarnya pangkat 4. Juga boleh ditulis seperti ini. Yang D, 10X pangkat 2/3. Nah, ini pangkatnya 2/3, kita tulis di sini. 10 dibagi 2/3, ini pangkatnya, ditambah 1 ya. Ini juga 2/3 tambah 1 ditambah C. Maka 2/3 tambah 1 hasilnya 5/3. Jadi 10 dibagi 5/3 itu sama dengan 10 dikali 3/5. Jadi dibalik, yaitu 30. 10 kali 3 30, dibagi 5 6. Maka ketemunya adalah 6X pangkat 5/3 C. Yang kedua, kita lihat ada 3 soal. Soal yang pertama kita integralkan. Yang pertama ini 18X pangkat 8, berarti 18 dibagi 9. Jadi 9 ini 8 tambah 1 ya. Ini juga 8 tambah 1. Kemudian yang ini lagi 25 dibagi 5. 5 ini 4 ditambah 1 ya, dari pangkat ini. Ini juga 5. Kemudian 3/3. Nah, 3 ini juga 2 tambah 1. Hingga hasilnya nanti 18 bagi 9 2. 25 dibagi 5 5. 3 bagi 3 1. Jadi hasilnya 2X pangkat 9 dikurang 5X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 tambah C. Kemudian yang B, X tambah 1 kuadrat. Nah, ini cara cepatnya, kita kuadratkan dulu X kuadrat, kemudian 2 dikali X, lalu dikalikan 1, itu 2X. Lalu terakhir kita kuadratkan 1. 1 kalau dikuadratkan tetap 1. Setelah itu baru kita integralkan. Yang pertama X kuadrat, yaitu 1 per 2 tambah 1 3. Kemudian pangkatnya jadi pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Kemudian yang 2X jadinya 2 ditambah 2 dibagi 1 tambah 1. Ini 2. Ini pangkatnya juga ditambah 1 jadi 2. Dan yang angka ini kalau diintegralkan jadi X, sehingga hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 ya, ditambah X kuadrat ditambah X ditambah C. Nah, itu. Oke, untuk yang C juga hampir sama dengan B. Kita kalikan dahulu. Yang pertama X kali X kuadrat, kemudian X kali 2X, yaitu 2X, kemudian min 1 kali X min X, sehingga kalau kita jumlahkan jadinya X ya, 2X kurang X, kemudian yang terakhir min 1 kali 2, itu min 2. Nah, setelah selesai hasilnya ini kita integralkan seperti soal B.
Nah, silakan dicoba sendiri di buku catatannya. Yang contoh berikutnya, contoh yang ketiga, yaitu integral dari min 3x kuadrat dx. Kita lihat soal yang pertama. Ini kita jadikan menggunakan sifat ini, yaitu 1/a pangkat n itu bisa kita jadikan a pangkat min n. Jadi kalau ke atas pangkatnya jadi negatif. Ya, pangkatnya 2, kemudian kalau kita naikkan ke atas jadi min 2. Lalu kita integralkan, itu min 3. Kemudian di sini min 2 ditambah 1, min 2 ditambah 1, min 2 ditambah 1, min 1 ya. Sini juga min 1. Ragam. Sehingga hasilnya adalah min 3 dibagi 3, 3. Hasilnya 3x pangkat min 1. Dengan sifat yang sama, kita ubah lagi menjadi 3/x tambah c. Oke, selanjutnya yang kedua, itu soalnya mempunyai bentuk pecahan dimana penyebutnya x kuadrat, jadi bisa kita pisah ini. Jadi 2x pangkat 3 per x kuadrat dikurang 3x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat. Kita pisah, lalu kita sederhanakan. Untuk x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 jadinya x. Kemudian ini karena sama, habis tinggal 3. Kemudian 1 per x kuadrat kita jadikan x pangkat min 2 dengan sifat yang sama dengan ini. Kemudian setelah itu kita integralkan 2 per 1 tambah 1, ini 2. Sini juga sama 2. Kemudian min 3 kalau diintegralkan adalah 3x. Sedangkan x pangkat min 2 ini kita integralkan menjadi yaitu 1 per min 2 ditambah 1 x pangkat min 2 tambah 1, sehingga hasilnya adalah min x pangkat min 1. Jadi ini kalau kita sederhanakan jadinya 2 per 2 1 x kuadrat, kemudian min 3x kurang x pangkat min 1. Atau boleh kita tulis x kuadrat kurang 3x kurang 1/x. Jadi ini kita ubah ke sini dengan sifat ini juga, sehingga hasilnya diperoleh, hasil integralnya adalah x kuadrat kurang 3x kurang 1/x tambah c. Nah, yang terakhir diketahui f aksen x sama dengan 2x tambah 1 dan f3 sama dengan 6. Nah, tentukanlah fungsi fx. Oke, yang pertama kita integralkan dulu f aksennya. F aksennya adalah 2x tambah 1. Integral dari 2x adalah x kuadrat, itu 2 per 2 ya. Pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2, jadinya x kuadrat. Kemudian integral dari 1 adalah x, nah, ditambah c karena bentuknya bentuk tak tentu. Nah, diketahui dari soal bahwa f3 sama dengan 6. Maka kita ganti x yang ini dengan 3, sehingga jadinya 3 x kuadrat ya, x nya diganti, ditambah 3 ditambah c sama dengan 6. 9 ditambah 3 hasilnya 12. 12 tambah c sama dengan 6, sehingga c nya adalah 6 dikurang 12 atau min 6. Jadi dapat kita tulis fx nya sama dengan x kuadrat ditambah x
dikurang 6. Jadi tinggal mengganti C ini saja dengan min 6. Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk lebih paham silakan kita kerjakan latihan soal berikut. Ada 2 soal. Kemudian kita lebih memahami apa yang sudah kita perhatikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.